Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan, salam jumpa di hari ke-278, Kamis 3 Oktober 2024. Pembacaan Alkitab untuk mesbah penyembahan keluarga di hari ini diambil dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena pertolongan Roh Kudus, kami boleh punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kami akan diberkati dan dimampukan dengan telinga dan hati seorang hamba yang rindu mendengarkan dan diisi oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tema refleksi pada mesbah penyembahan keluarga hari ini adalah jangan sombong. Saudara, ada satu cerita tentang kesombongan dalam kisah kapal Titanic, yaitu kapal pertama yang sangat besar. Pada tahun 1912, kapal itu berlayar dari Amerika ke Eropa. Sang perancang kapal itu sangat bangga dengan hasil rancangannya. Kesombongannya muncul dalam kata-kata yang ia sampaikan bahwa kapal ini terlalu besar, luar biasa, dan tidak ada tandingannya. Kapal ini sangat kuat. Bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Dalam waktu yang singkat di film Titanic itu diperlihatkan kapal itu kemudian menabrak gunung es dan hancur, tenggelam ke dasar laut. Itulah kecongkakan dan kesombongan hati yang mau membandingkan atau menandingi Tuhan. Dan di ayat firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan ini, dikatakan pada ayat yang ke-5 ini, bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kecongkakan sama dengan sombong, mirip bahkan menghasilkan kesombongan. Di kitab Amsal pasal 6 ayat 16 ditulis bahwa ada 6 perkara yang dibenci Tuhan. Salah satunya adalah mata sombong, hati yang sombong, mata yang congkak, dan lidah dusta. Bahkan di Amsal pasal 8 dikatakan hikmat benci kepada kesombongan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan sayang, tentu kita juga tidak ingin dikatakan orang sombong. Bahkan kita benci atau tidak suka terhadap kesombongan. Nah, apa respon kita ketika kita menghadapi atau melihat atau berjumpa dengan orang-orang muda, generasi muda yang sombong? Karena di ayat firman yang kita baca ini dikatakan, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Kita juga bisa melihat bahwa orang-orang tua atau generasi tua hendaklah memberi teladan yang baik. Karena bagaimana seharusnya sikap generasi muda, generasi yang lebih tua, begitu juga sebaliknya. Bagaimana seharusnya sikap generasi yang tua kepada generasi yang muda. Setiap kita pasti mewakili generasi kita. Misalnya, jika saya adalah orang muda, saya akan meminta orang tua untuk jangan sombong
dari sudut pandang saya dan harus menghargai saya sebagai orang muda. Atau sebaliknya, kalau saya adalah orang tua, saya akan meminta orang muda untuk jangan sombong dari sudut pandang saya sebagai orang tua. Yang pasti, siapapun kita, tidak ada yang suka, tidak ada yang mau berhadapan atau mengalami tindakan-tindakan dari orang-orang yang sombong dan angkuh, baik generasi muda maupun juga generasi tua. Karena itu diberi nasihat kepada orang muda untuk menghargai dan tunduk dalam pengertian menghormati orang-orang yang tua. Dan orang-orang yang tua di sini diberi nasihat supaya juga merendahkan diri. Jangan sesuka hati. Orang-orang tua jangan tidak memberi teladan yang baik bagi generasi muda. Sebab Tuhan menentang orang-orang yang congkak, yang sombong hatinya. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, perhatikan. Tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hatinya. Di dalam bacaan kita dituliskan orang-orang muda harusnya tunduk. Maksudnya adalah menghargai dan menghormati generasi yang lebih tua. Hidup dalam sikap sopan santun, tahu etika dalam berelasi atau dalam hubungan-hubungan sosial dengan siapa saja. Baik orang-orang yang tua maupun orang-orang yang muda. Masing-masing harus memberi contoh dan mencontohi pola dan gaya hidup yang saling menghargai dan tidak sombong. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Tinggi hati, kecongkakan adalah awal dari kejatuhan. Karena jika seseorang membanggakan dirinya, sombong di hadapan orang lain, ini akan melukai hati orang lain. Memang, mungkin kesombongan yang kita pikirkan terlalu besar dengan kekayaan, kemewahan, harta atau apapun, tapi seringkali tanpa kita sadari, kita juga bisa merendahkan orang lain dengan kesombongan melalui kata-kata kita. Karena itu, mata yang sombong tidak berkenan kepada Tuhan. Mulut yang sombong tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kesombongan dibenci oleh Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, kita diminta untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Tuhanlah yang akan meninggikan kita pada waktunya. Amin.